masih ada, dan kita memberikan jaringan pengaman sosial, ada KJP, ada KJS, ada bantuan anak sekolah, ada bantuan gizi, itu sudah kita berikan. Tapi Bu nggak dapat, BLT juga nggak dapat. Untuk makan sehari-harinya aja nyambil utang. Meski berstatus ibu kota negara, faktanya Jakarta masih menyisakan persoalan kesejahteraan bagi warganya. Data Badan Pusat Statistik melansir bahwa 95.000 lebih warga DKI Jakarta berada dalam kategori miskin ekstrim. Lalu, apa definisi miskin ekstrim dan bagaimana mereka bertahan di ibu kota? Mari kita telusuri faktanya. Jakarta Utara disebut epicentrum warga miskin ekstrem, alias penyumbang angka warga dengan pendapatan rendah terbanyak di metropolitan Jakarta. Ini di antara potretnya. Ya, sebagian besar warga di Kampung Apung ataupun Kampung Pojok ini bekerja sebagai nelayan, pemulung ataupun pedagang eceran. Hal ini membuat penghasilan mereka per bulan tidak menentu. Penghasilan per bulan inilah yang menjadi parameter dari Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat kemiskinan warga di DKI Jakarta. Warga pesisir yang tinggal di kurang lebih 10 km saja dari Istana Negara mengaku memang terpukul belakangan. Penghasilan sebagai nelayan jauh berkurang, mulai dampak melonjaknya modal berupa harga solar, bersamaan merosotnya hasil tangkapan dampak cuaca ekstrem hingga kerusakan dan alih fungsi lautan. Dari keluhan dari nelayan sendiri, setahun terakhir ini pendapatan berkurang karena apa, Pak? Biasanya kita kemenang dikit-dikitnya tuh setengah kintal tuh dapat, ya kan? Sekarang jual 30.000. 30.000? Iya. Jauh banget, Pak, dari setengah kintal. Iya, itu pasangan aja nggak mencukupi. Kalau memang nggak dapat begini ya kita utang di warung. Utang di warung. Iya. Kalau kita utang terus juga di warung kan tukang warungnya juga mungkin nggak boleh kali. Apalagi di nyelengi. Untuk makan sehari-harinya aja nyambil utang. Saya juga nggak ngerti ya, tahun-tahun ini aja, tahun-tahun dulu mah. Tahun-tahun ini aja, Pak, ya? Iya, tahun ini aja. 5 bulan yang lalu ini. Pokoknya, parah benar. Warga termasuk kriteria miskin ekstrem, diantaranya dipatok dengan indikator tak mampu menyokong kebutuhan hidup lebih dari Rp11.000 per hari, dan yang kurang dari itu. Warga di Kampung Pojok ini memang tinggal di bangunan semi permanen seperti ini, yang bangunan-bangunan ini terbuat dari kayu dan juga bambu. Jika dilihat di bawah ini memang terlihat triplek dan juga kayu-kayu, karena memang ini juga disebut Kampung Apung karena di bawah ini langsung menghadap dengan air yang berasal dari laut. Selain papan, kebutuhan hidup primer lainnya pun jadi patokan, diantaranya pangan termasuk kebutuhan air bersih. Selain pendapatan yang tidak menentu, warga di Kampung Pojok ini memang sudah lama mengalami krisis air bersih. Nah, untuk mengakalinya, warga mengalirkan air-air yang mereka beli sehari hampir berkisar 6.000 sampai 20.000 per keluarga. Faktanya pemerintah punya sederet program pengentasan kemiskinan. Faktanya juga tak semua warga berkategori penerima mendapatkannya. Kalau Ibu sendiri kehidupan semakin gimana, Bu? Ya semakin susah lah. Ya paling kadang-kadang ngepas aja nggak, kadang utang gitu lah. Namanya nelayan, dulu mendapat ikan pada banyak-banyak, sekarang memancing aja susah. Bu, harapannya apa, Bu, dari kondisi ekonomi sekarang ini? Ya harapannya kalau dapat itu kayak bantuan, kayak orang-orang kan kalau dapat kan lumayan. Nyambung-nyambung. Tapi Bu nggak dapat, BLT juga nggak dapat. Pendataan telah berlangsung, merupakan RW terpadat di Nusantara. 23.000 jiwa tinggal di RW 17 Muara Baru. Dari jumlah ini, terdata setidaknya 1.200 termasuk miskin. Pasca pandemi COVID ya,
warga Muara Baru RW 017 sangat menyedihkan buat kami ya, karena gara-gara pandemi pengangguran lebih banyak lagi, makin bertambah di Muara Baru RW 017. Terus kebanyakan karyawan-karyawan diberhentikan. Sudah ada bantuan kah? Apakah tepat sasaran untuk warga-warga yang ada di sini, Bu? Kadang yang layak menerima tidak menerima. Terus kebanyakan juga tidak menerima. Kayak PKH itu nggak semua menerima. Kemiskinan ekstrim seolah menjadi momok bagi siapa saja. Solusi dan program dari pemerintah pun telah dilakukan. Namun kita menunggu sampai kapan permasalahan ini berhasil diatasi. Januar Yuda, Rio Pramasta menelusuri fakta.